dan saya kasihi, dan pendengar RRI di mana saja berada. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Namek Namo Entago. Selamat pagi. Dari mimbar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat ini, perkenankan saya untuk mengajak kita semua memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas perkenannya sehingga kita semua bisa berkumpul bersama-sama di dalam ruang sidang Dewan yang terhormat pada saat ini. Di masa pandemi COVID-19 yang juga belum berakhir. Untuk melaksanakan kewajiban saya selaku Bupati Merauke untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait akhir masa jabatan Bupati Merauke tahun 2016-2021 dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya berdiri kembali di mimbar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di hadapan pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat untuk melaksanakan kewajiban saya dan saudara Wakil Bupati Sularso untuk menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Bupati Merauke tahun 2016-2021 yang menurut ketentuan tidak lagi menjadi kewajiban, namun kami merasa perlu untuk menyampaikannya. Pidato saya hari ini adalah pidato yang bersejarah karena merupakan pengantar dari laporan tentang berbagai kemajuan atau keberhasilan yang telah kita capai bersama-sama, yang merupakan hasil dari kerja keras kita semua selama 5 tahun kepemimpinan kami, yaitu saya selaku Bupati Merauke, Frederikus Gepsi SE dan saudara Sularso SE dan beserta istri dan keluarga selaku Wakil Bupati, dan kami akan mengakhiri tugas dan pengabdian kami tersebut tepatnya hari ini tanggal 17 Februari 2021. Pidato pertanggungjawaban ini sekaligus merupakan pertanggungjawaban kami selaku Bupati dan Wakil Bupati kepada seluruh rakyat Merauke, tanah Animha yang telah memberikan kepercayaan kepada kami melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung 5 tahun yang lalu. Suatu kepercayaan yang diberikan oleh rakyat Merauke kepada kami berdua sungguh-sungguh merupakan suatu kehormatan yang sangat besar, dan kami menyadari dalam kehormatan yang sangat besar itu tentunya diikuti dengan tanggung jawab yang sangat besar pula. Dengan penuh rasa tanggung jawab, kami telah bekerja keras tanpa kenal lelah dengan sepenuh hati kami dan dengan segenap kemampuan yang ada pada kami. Kesempatan yang kami dapatkan untuk sebuah pengabdian itu adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga peluang ataupun kesempatan yang dianugerahkan Tuhan tersebut tidak berlalu dengan sia-sia. Kita semua telah melakukan yang terbaik. Kita semua telah melakukan kebaikan dari semua, oleh semua, dan bagi semua yang mendiami di tanah ini, tanah Animha yang kita cintai. Sidang Dewan yang saya muliakan dan pendengar radio yang saya kasihi di mana saja berada. Pada tahun 2016, hampir 5 tahun yang lalu, saya berdiri di hadapan sidang Dewan yang terhormat ini untuk menyampaikan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Merauke, atau bisa kita sebut dengan RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2016-2021. Di dalam RPJMD tersebut terkandung visi dan misi pembangunan berkelanjutan sebagai strategi dasar dan 6 prinsip dasar pembangunan, di mana ke-6 prinsip dasar tersebut adalah: pertama, prinsip kesinambungan; kedua, prinsip keseimbangan; ketiga, prinsip efisiensi; keempat, prinsip efektivitas; kelima, prinsip kemandirian; dan keenam, prinsip akuntabilitas. Pada kesempatan pidato tersebut, saya mengungkapkan pula 4 agenda utama pembangunan Merauke yang akan menjadi fokus pemerintahan yang selama 2016-2021, yaitu 1.
menata kembali pemerintahan daerah dalam rangka membangun tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, good and clean governance pada semua jajaran dan tingkatan, membangun tanah Animha yang damai sejahtera melalui upaya yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, dengan titik berat perhatian kepada rakyat yang hidup di kampung-kampung daerah terpencil. 3. Membangun tanah Animha yang aman, damai, yang rakyatnya ikut serta memelihara menikmati suasana yang aman, damai, penuh disiplin, takut kepada Tuhan, taat kepada hukum, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 4. Meningkatkan dan mempercepat pembangunan prasarana dasar infrastruktur di seluruh tanah Animha, antara lain terdiri dari prasarana perhubungan, termasuk jalan lingkungan, perikanan, pariwisata, ketersediaan air bersih, irigasi, pertanian yang cukup dan memadai bagi seluruh rakyat. Secara umum, target yang ingin dicapai dalam RPJMD Kabupaten Merauke tahun 2016-2021 adalah meningkatnya kualitas kehidupan seluruh rakyat tanah Animha di Kabupaten Merauke. Sidang Dewan yang saya muliakan dan pendengar radio yang saya kasihi di mana saja berada. Selama 5 tahun ini, kita telah berhasil menata kembali struktur organisasi dan tata kelola pemerintahan Kabupaten Merauke sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Kita telah menata tugas pokok, fungsi, dan nomenklatur masing-masing satuan kerja perangkat daerah, sehingga kita telah berada pada arah yang benar untuk mencapai suatu postur birokrasi pemerintahan Kabupaten Merauke yang efisien, berkinerja tinggi, bersih dan berwibawa untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, kita terus melakukan peningkatan kapasitas aparatur kita melalui pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis sesuai dengan posisi, profesi, dan kompetensi yang mereka miliki masing-masing, termasuk aparat di tingkat kampung. Ia telah mengelola anggaran sendiri sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Selama 5 tahun kepemimpinan yang saya selaku Bupati Merauke mengelola total anggaran kurang lebih sebesar 10.998.328.528.000 rupiah. Sebagian besar dari dana tersebut merupakan transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan dan pembagian dari Provinsi Papua dan dari dana penerimaan Provinsi Papua dalam rangka otonomi khusus. Kontribusi pendapatan asli daerah menunjukkan kecenderungan yang meningkat setiap tahun. Namun terdapat total anggaran diakui masih belum signifikan, atau selama kurun waktu 2016-2021 total pendapatan asli daerah Kabupaten Merauke mencapai kurang lebih 819.984.243.000. Diakui bahwa pada tahun anggaran 2020 hampir semua penerimaan daerah kita mengalami penurunan, khususnya pendapatan asli daerah sebagai implikasi dari bencana non alam pandemi Coronavirus Disease 2019 yang juga dialami di seluruh Indonesia termasuk di seluruh dunia. Kita bersama-sama telah merumuskan dan mengimplementasikan beberapa kebijakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang penting. Pertama, sejak tahun anggaran 2016, kita telah berhasil menyusun struktur anggaran yang primordial. Oleh karena itu, sejak tahun 2016, porsi terbesar dari anggaran kita adalah belanja modal dan pelayanan publik. Atau dengan kata lain, belanja publik kita selalu lebih besar jika dibandingkan dengan porsi untuk belanja aparatur yang ditandai dengan porsi belanja langsung selalu lebih besar daripada belanja tidak langsung. Struktur anggaran yang primordial inilah yang memungkinkan kita untuk mengimplementasi program yang kami canangkan yang namanya program Bangsaku Bangun Semua Kampungku di 179 kampung di Kabupaten Merauke. Kedua, selama 5 tahun ini secara sungguh-sungguh telah berupaya untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
Hal ini dilakukan sebagai bagian dari perbaikan tata kelola pemerintahan secara keseluruhan, yaitu good government and clean government. Ketika kami memulai tugas selaku Bupati Merauke, opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD kita adalah wajar tanpa pengecualian atau WTP. Opini tersebut adalah merupakan penghargaan yang setinggi-tingginya yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan kita. Prestasi tersebut merupakan hasil usaha pengelolaan keuangan daerah yang semakin terukur dan akuntabel. Kita telah sama-sama melakukan fungsi kita masing-masing dengan baik. Legislatif telah melaksanakan salah satu fungsinya dengan baik, yaitu melaksanakan fungsi pengawasan, diantaranya adalah pengawasan terhadap tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD sebagaimana diamanatkan pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Opini yang terhormat tersebut berhasil kita raih dan pertahankan selama 5 tahun berturut-turut sebagai bentuk kerjasama kita, perhatian kita, fokus kita untuk melaksanakan bagaimana clean and good government yang kita laksanakan mendapat pengakuan dari pemerintah Republik Indonesia melalui BPK-RI sebagai suatu ikhtiar yang tidak mudah dan membutuhkan kerja keras kita semua. Namun diakui bahwa opini WTP tersebut tidak berarti bahwa tidak lagi terjadi kesalahan ataupun kekeliruan sama sekali. Namun secara material, kesalahannya tidak mempengaruhi penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar penyajian laporan keuangan. Opini ini bisa memperoleh karena Kabupaten Merauke berhasil melakukan 1. Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Merauke telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Semua data yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah lengkap dan akurat. Semua kebijakan pengelolaan anggaran telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Sistem pengendalian internal yang efektif telah berhasil dikembangkan. 5. Standar pelayanan minimum sebagai instrumen untuk mengukur pelayanan pemerintahan kepada masyarakat diterapkan oleh jumlah atau seluruh SKPD. 6. Kepatuhan untuk menyelesaikan RAPBD tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku secara konsisten dan telah dilaksanakan. Ketiga, pemerintahan Kabupaten Merauke telah mengambil langkah-langkah strategis untuk menciptakan sistem penguatan fiskal Merauke secara berkelanjutan yang ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan asli daerah setiap tahunnya, khususnya peraturan daerah yang terkait dengan pajak dan retribusi daerah serta regulasi lainnya yang terkait dengan pendapatan daerah, diantaranya membangun sistem yang terintegrasi dalam pengelolaan PAD, sistem pajak online, host to host dengan VPN untuk penerbitan sertifikat dan DPMPTSP untuk konfirmasi status wajib pajak atau tax clearance. Namun diakui bahwa pada masa pandemi COVID-19 telah mengakibatkan beberapa penerimaan dari pendapatan asli daerah kita tidak mencapai target. Sidang Dewan yang saya muliakan dan pendengar radio yang saya kasihi di mana saja berada. Selama 5 tahun ini kita semua telah bekerja dengan sungguh-sungguh dan fokus untuk meletakkan dasar-dasar bagi terbentuknya suatu masyarakat Merauke yang semakin sejahtera. Ukuran yang digunakan tidaklah muluk-muluk, tetapi yang langsung bisa dirasakan oleh rakyat. Kita ingin rakyat yang miskin tidak lagi menjadi miskin, yang tidak bersekolah bisa bersekolah. Berbagai indikator sosial ekonomi menunjukkan bahwa selama kurun waktu tahun 2016-2021 telah terjadi perubahan-perubahan positif yang menggembirakan hati kita, terutama dalam penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Merauke. Hal ini bukanlah perkara yang mudah, karena ukuran yang berlaku secara nasional sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga-harga kebutuhan pokok di Indonesia. Selain tingkat kemiskinan yang menunjukkan tren menurun,
Indikator pembangunan lainnya juga menunjukkan kecenderungan positif, antara lain indeks pembangunan manusia Kabupaten Merauke terus membaik hingga menjadi sekitar 69,98 pada tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi 7,60% pada tahun 2016 mengalami rata-rata pertumbuhan 7,70% sampai dengan tahun 2019. PDRB per kapita dari 37,49 juta pada tahun 2019 menjadi 45,40 juta pada tahun 19. PDRB harga konstan dari 8,249,5 triliun pada tahun 2016 naik menjadi 10,309 triliun pada 2019. Tingkat pengangguran dari 6,82% pada tahun 2016 menjadi peningkatan 2,61% pada 2019. Angka harapan hidup tahun 2016 sebesar 66,53 naik menjadi 66,90 pada tahun 2019. Angka melek huruf AMH menunjukkan capaian yang positif atau 92,95% pada tahun 2016 menjadi 96,62% pada tahun 2019. Angka rata-rata lama sekolah RS pada tahun 2016 sebesar 8,26 tahun meningkat menjadi 8,56 tahun. Sidang Dewan yang saya muliakan dan pendengar radio yang saya kasihi, tingkat kemajuan secara makro yang saya sampaikan tadi pada dasarnya paralel ataupun konsisten dengan perbaikan kesejahteraan rakyat di tingkat mikro. Seperti kita ketahui bersama, sejak tahun anggaran 2016 atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat, kita telah memulai suatu upaya besar untuk memperbaiki, meningkatkan secara menyeluruh tingkat kesejahteraan rakyat kita di kampung-kampung melalui program Bangsaku. Program ini dilaksanakan secara mendasar, menyeluruh, menyentuh, dan demokratis, yang diprogramkan bersama dengan penyusunan APBD kampung. Dengan harapan sinergitas tersebut untuk mempercepat perbaikan kesejahteraan seluruh rakyat Merauke, khususnya orang asli Papua yang hidup di kampung-kampung yang lebih dikenal kampung lokal, agar sentuhan pembangunan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di perkotaan, tetapi penduduk yang tinggal di kampung-kampung dapat menikmatinya, bahkan mereka sendiri yang harus mengerjakannya. Hal ini kita perhatikan dengan sangat serius selama 5 tahun, karena kita telah terbukti dalam sejarah pembangunan bangsa-bangsa bahwa ketika pembangunan tidak dimulai dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, mulai dari apa yang ada pada mereka, maka kemiskinan tidak akan pernah turun, walaupun pertumbuhan ekonomi secara makro meningkat secara tajam dan fluktuatif. 5 tahun ini merupakan membuktikan bahwa rakyat kita sungguh-sungguh bisa untuk melakukannya. Melalui pendelegasian kewenangan dalam perencanaan dan pengelolaan APBD kampung yang disinergikan dengan pelaksanaan program Bangsaku secara konsisten, maka yang kini terjadi di Merauke adalah ekonomi rakyat terus bertumbuh dalam lingkungan yang tertata dan terpelihara secara damai, tertib, dan teratur. Lapangan kerja makin bertambah walaupun tidak sebanyak pencari kerja. Makanan dan gizi mereka makin bertambah. Kesehatan mereka makin bertambah baik. Pendidikan mereka, perumahan, air bersih, sanitasi, dan kualitas hidup mereka harus meningkat dari waktu ke waktu. Sidang Dewan yang saya muliakan dan pendengar radio yang saya kasihi, manfaat yang diperoleh oleh rakyat kita di kampung-kampung dengan adanya pelimpahan kewenangan dalam perencanaan dan pengelolaan APBD kampung yang diparalisasi dengan pengelolaan program tidak hanya terbatas semata-mata pada terselenggaranya kegiatan fisik, melainkan telah mampu memposisikan masyarakat kampung sebagai subjek pembangunan. Hal itu dapat dilihat pada hal-hal sebagai berikut. Pertama, rakyat Merauke sekarang ini bukanlah objek pembangunan. Mereka adalah subjek dari pembangunan itu. Bagi mereka, pembangunan berasal dari, oleh, dan untuk mereka sendiri. Partisipasi masyarakat kampung semakin meningkatkan membangun kampungnya sendiri. Kedua,
Melalui APBD Kampung dengan program yang dilaksanakan, baik program Bangsaku maupun program-program di kampung tersebut, telah terjadi proses pembelajaran yang luar biasa. Rakyat belajar mengelola keuangan mereka sendiri. Pada tahun 2016, ketika APBD Kampung ini dilaksanakan, tidak sedikit pihak-pihak yang pesimis, bahkan skeptis bahwa orang kampung tidak bisa, bahkan tidak mampu merencanakan dan mengelola anggarannya sendiri. Ternyata, seiring berjalannya waktu, terbukti bahwa dengan sistem yang benar dan pendampingan yang tepat, kita jarang sekali mendengar bahwa terjadi korupsi di kampung-kampung. Ini merupakan kabar baik, walaupun dalam pelaksanaan terdapat banyak hal yang masih harus diperbaiki. Bagi kita semua itu adalah tanggung jawab bersama. Karena dengan begitu kita bisa yakin bahwa ketika rakyat mulai mengelola sumber daya alam yang mereka miliki di kampung-kampung, seperti perikanan, perkebunan, pertanian, dan lain-lain, dana yang jumlahnya besar yang mereka peroleh dari berbagai usaha itu akan mereka gunakan sebaik-baiknya dan produktif demi kemajuan diri dan keluarga dan masyarakat di kampung-kampung. Ketiga,